Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang tanda wakaf dan cara membacanya, serta beberapa kaidah membaca huruf di akhir ayat, yang meliputi cara membaca huruf di akhir ayat bertanda tasdid, cara membaca huruf hamzah di akhir ayat bertanda fathah tain, cara membaca huruf mati sebelum huruf akhir ayat, dan cara membaca huruf qalqalah bertasdid yang diwakafkan. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang pertama yaitu tentang tanda baca wakaf dan cara membacanya. Yang pertama yaitu tanda wakaf lazim, disimbolkan dengan huruf mim. Artinya harus wakaf atau berhenti. Seperti halnya contoh pada lafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Pada wakaf mim, maka kata anhum harus berhenti. Yang kedua yaitu wakaf jaiz, disimbolkan dengan huruf jim. Artinya boleh wakaf, boleh terus. Seperti halnya pada lafal wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum innahu hakimun alim. Boleh dibaca terus seperti halnya wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum innahu hakimun alim. Yang ketiga yaitu wakaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Seperti halnya pada contoh berikut. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq, afala tadhakkarun. Berhenti lebih utama. Apabila nafas masih kuat, maka boleh dilanjutkan. Yang keempat, adamul waqaf, disimbolkan dengan huruf lam alif. Artinya bukan tempat wakaf. Berarti kita harus terus membacanya ketika bertemu dengan wakaf tersebut. Seperti halnya pada contoh Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Pada tanda wakaf lam alif, kita membaca terus, tidak berhenti. Kemudian yang kelima yaitu wakaf mu'annaqah, disimbolkan dengan titik 3 di 2 tempat. Artinya boleh berhenti pada salah satu titik, tetapi tidak boleh berhenti pada kedua titik. Seperti halnya pada contoh Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Atau boleh juga seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berhenti pada salah satu titik, tidak boleh berhenti di kedua titik. Yang kelima yaitu al-waslu aula, disimbolkan dengan huruf shad lam. Artinya dibaca terus lebih utama. Seperti halnya contoh pada lafal berikut ini.
Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Apabila kita tidak bisa membacanya sampai akhir ayat karena nafas kita tidak kuat, maka kita boleh berhenti pada waqaf sotlam al-waslu aula sehingga berbunyi watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Oke, demikian tentang tata cara membaca waqaf. Yang kedua, cara membaca huruf di akhir ayat bertanda tasydid. Tata cara membaca huruf di akhir ayat yang bertanda tasydid adalah suara huruf yang bertasydid ditekan dan ditahan 2 ketukan. Seperti hanya pada contoh lafal. Lahunna dibaca lahun, minal massa dibaca minal mas. Pada lafal illadzanna dibaca illadzan. Begitu anak-anakku sekalian. Baik, berikutnya yang ketiga, cara membaca huruf hamzah di akhir ayat atau berhenti bertanda fathah tain. Tata cara membaca huruf hamzah berharokat fathah tain di akhir ayat atau saat diwakafkan adalah dibaca a. Maksudnya adalah bunyi an berubah menjadi a. Seperti hanya pada contoh berikut ini. Pada lafal wanisaan, ketika diwakafkan dibaca wanisaa. Pada lafal wanitaan, ketika diwakafkan dibaca wanitaa. Berikutnya pada lafal binaan, ketika diwakafkan dibaca binaa. Baik anak-anakku sekalian, yang keempat, cara membaca huruf mati sebelum huruf akhir ayat. Tata cara membaca huruf yang mati sebelum huruf akhir ayat adalah huruf yang mati ditekan dan diikuti bunyi huruf berikutnya. Seperti halnya pada lafal wal fathu, jika diwakafkan dibaca wal fath. Wal fajru, jika diwakafkan dibaca wal fajr. Wal jismi, jika diwakafkan dibaca wal jism. Kaidah yang kelima yaitu cara membaca huruf qalqalah bertasydid yang diwakafkan. Tata cara membaca huruf qalqalah bertasydid yang diwakafkan adalah ditekan, ditahan, dan diikuti qalqalah atau pantulan. Seperti halnya contoh pada lafal berikut. Pada lafal bil haqqi, jika diwakafkan dibaca bil haqq. Pada lafal wal hajji, jika diwakafkan dibaca wal hajj. Pada lafal bil qisti, jika diwakafkan dibaca bil qisto. Demikian anak-anakku sekalian, cara membaca tanda waqaf serta beberapa cara melafalkan huruf di akhir ayat. Semoga menambah pengetahuan kita dan semoga bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita sehingga menjadi lebih baik. Demikian materi yang Bunda sampaikan, semoga bermanfaat.
Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.